Ini gimana ya biar tahu Bapak? Itu bisa lari sampai ke Padepokan ini gimana? Nah, ini kan namanya kita buat dosa banyak. Kan namanya kan pasti kan kita pegang HP juga Pak. Sadar juga ya. Iya. Jadi buka penasaran kan gitu. Ini yang kita penasaran kan Awalnya itu Gus Imam ya? iya. Gus Imam yang sang santri yang Jadi- dari Gelora. Saya kan belum tahu akun saya nih, intinya pas buka di YouTube kok ini ceritanya di situ pohon keramat ditebang sama santri dari Jawa. Sedangkan pohon ini sejarahnya dari zaman Belanda, bahkan jangankan tebang, dekatin aja orang takut. Oh, di Timika sana. Iya, di Biak. Oh, di Biak. Iya, di Papua Utara. Jadi pohon ini dari zaman Belanda saja nggak ada. Belanda galak-galak nggak pernah dekat pohon itu. Nah datang Gus Imam karena di sana proyek, Gus Imam kan waktu itu ada di sana dengan jadi pohon ini masuk dalam area proyek. Santri juga Sang santri. ada di YouTube juga. Dari situ saya mulai tahu pelajari. Jadi pohon ini dari ini mau Arab apa emang asli Muslim? ya Muslim. Oh, asli Muslim. Iya, cuma saya tumbuh besar di tengah kaum dia. Seberang itu kan campur. Jadi kita ini ada yang Muslim, ada yang saya itu biasa di seberang. Kalau di tanah Jawa ini kan namanya mayoritas. Tapi seberang itu kadang seorang bapak anaknya dua ya ada yang Muslim, ada yang begitu. Jadi saya bapak Muslim, mama seberang. Tapi saya ikut bapak. Terus tahu gitu berangkatlah ke Jawa. Iya. Jadi Jadi keanehan dari pohon itu, pohon Itu kan itu penasaran. diselamatkan, nggak ada yang berani nebak, nggak ada yang berani nebak. Pokoknya angker banget lah. Angker. Leluhur dari zaman dulu nggak ada yang pernah ditebak. orang-orang printer di sana Nggak. nggak berani. Beli Nggak ada bumi berani. aja nggak berani beli bumi. Spiritual tangguh di seberang nggak ada yang berani. Itu ditebang bakal apa gitu. Jangan intinya, nebak Pak, nyentuh aja meninggal. mati. Mati, nyentuh pohon itu. Itu termasuk penunggunya memang kelas beratnya. Tapi saat itu kan santri Gus Imam ini kan ikut proyek. Jadi mereka ibaratnya buat sayembara saja begitu. Siapa yang bisa tebang dia dapat tanah sekian. Ada hadiahnya tanah sekian hektar. Iya. Iya. Jadi Gus Imam ini kan bukan masalah tanahnya, tapi namanya memang sudah menjadi santri, ya tugasnya berantas. Jadi lah dia maju. Jadi yang saya lihat itu kan karena nggak ada mediator, udah anak pribumi di situ dipakai. Dipakai Mediator. Iya, dikasih masuk, udah putar silat dia, berdiri dengan tombak itu, makhluknya itu. Jadi tanyain, dijinakin, harus dijinakin dia ke sana, berdiri tebang pakai golok. Orang lihat semua, orang bilang nggak percaya berabad-abad ini abad. Semua yang di sini. Bukan 1-2 tahun, ini pohon dari abad dari zaman Belanda ini. Udah Pohon ratusan itu. tahun baru ditebang sama Gus Imam pakai Pokoknya golok. pohon itu udah pohon tua Pohon ratusan tua, tahun. aja. iya, dari zaman Belanda. Pohon apa itu? Tidak tahu pohon apa itu. Berarti besar banget dong. Iya, itu kan di daerah pasar masalahnya. Jadi daripada mengganggu keramaian, orang juga Kayak tak pohon beringin gitu. Iya, Dan banyak korban. banyak korban sudah Banyak banyak korban. korban. Pohon Nyentuh meninggal. Pokoknya mendekat aja kena. Udah itu. Minimal kesurupan lah. Minimal kesurupan, tapi itu ujung-ujungnya fatal. itu. fatal meninggal. Karena udah masuk, nggak ada yang mau bekas keluar, tetap mati. Kan begitu. Diambil. Iya. Jadi datang Gus Imam baru yang namanya pakai pengetahuan yang sama seperti para santri saat ini kan. Namanya Mediator dia- dulu. Iya. Dipanggil mediator dulu udah. Ditarik ke keluar. orang situ yang Iya. menjadi mediatornya. Ditarik kasih keluar dulu. Bisa untuk mendak namanya darurat pasti bisa. Ya, darurat. Karena ini dibutuhkan pohon harus ditebang malam hari. Eksekusinya itu. Malam-malam. Iya malam. Eksekusinya malam. Jadi setelah dijinakin, dilumpuhkan dia punya penjaga, baru musim ke sana pakai golok aja tebang. Nah. Orang kan heran. Orang pribumi aja mati, orang Jawa datang tebang pohon di sini. Kan gitu. Pohon itu. Katanya baru Gus, Iya. ayo keluar darah dan yang nebangnya itu meninggal. Iya. Ya Oh, takdirnya. iya, dari awal saya Akhirnya Gus Imam itu di sana dituakan. Istilahnya, oh ini Yang pastilah. orang hebat Sang lah gitu. santri. iya. Sang santri. Ada YouTube-nya Sang Santri. Ada YouTube-nya sang santri. Blora. Di Blora sang santri. Dia masih ada. Terus abang berangkat ke Blora gitu? Sekarang Enggak. Gus Imam lagi disuruh Bikin sana majelis Papua ada ya Kang ya? Ada cenderuasi. Kemarin Cendrawasih. bareng sama saya. Oh, sama Gus Imam ini. Iya. Lanjut setahun beliau itunya lanjut ke isunya setahun
tahu sekarang. Sekarang lagi puasa bisu, Mas Imam. Tapi makan. Tapi ini sebetulnya satu guru, Gus Imam ini satu Iya, guru. Satu, Semua. satu. Makanya kita cerita lah. Akhirnya Yang diarahkannya nama- Ini yang terdekat. Sabu Jaga. Santri satu guru ini berada dalam luar negeri semua. Cuma Cuma satu ini guru. apa? Cabang, Iya, iya. cabang-cabangnya itu begitu. udah mulai muak. Iya. Iya. Ada bis minum air iya. Kendawa maksudnya. Kendawa. Kendawa itu keluar. Tadi. Kan bekerjanya Kita harus pelan. yakin bahwa malaikat itu akan menyebar, menelusuri energi negatif yang ada di dalam tubuh. Iya. Gak apa-apa tanpa didorong juga nanti keluar sendiri. Kita di rumah saya sendawa. Iya, alhamdulillah. Keluar dari BAB juga. Jadi sampai sini deh, mukim Iya, ketemu. jadi Nah, itu ceritanya. saya Bisanya meluncur ke sini? ya saya lihat dulu YouTube itu saya penasaran masih ada orang sakti hari gini ya kan. Kan bukan di film-film ini sekarang kayak gitu. Bukan rekayasa ya. Pelajari baru kan dia santrinya Yai. Yai kan guru kita ini. Datang pelajari, oh ya ini mengajarkan pengetahuan begini santri gimana. Kebetulan di kota saya tinggal Timika itu kan ada santri juga yang sudah buka padepokan di sana seperti begini. Cenderawasih di Papua. Timika itu kayak di sini Enggak, ada. makan garam di saya. sini. Nah, jebolan di sini juga. Saya mah ada ya. Ah, yang di Papua ini bawaan Gus Imam tadi. Hah? Saya Nah, yang di Papua ini gara-gara stres mau jual rumah ketemu Gus Imam Medan, udah diajak ketemu Yai Iya. jadi jual rumah, Nah, jadi santri. jual rumah, malah nanti malah kebeli rumah. Di rumah. Nah itu yang bikin Yang percayanya ada itu. di Papua itu yang buat akhirnya Kayak iya Pak. kemarin nih orang itu yang dari Kerawang, Iya, mobil. sama itu juga Iya. pengen jual mobil dia, Iya. sama Gus Agung disuruh beli mobil. Lah kok bisa gitu? Niatnya pengen beli mobil, jangan jual mobil. Akhirnya benar ternyata. Jadi yang di Papua Timika ini kisahnya kan lucu. Ternyata gol asap. Jadi temanku di Papua ini Ya, nah yang kemarin bapak-bapak ya. iya Itu mobilnya belum laku. Iya. Belum laku mau jual mobilnya. Iya. Itu malah mau Kemarin Mas saya Iya. minuman. Iya kemarin ya. Mas saya. Tapi abang itu langsung dari Papua langsung meluncur ke sini. iya saya ke Maluku dulu, ke Maluku baru ke sini. Di Maluku ada juga ini. Iya di Maluku ada. Padepokan juga kayak. Padepokan ada, cuma saya belum masuk ke sana, tapi ada santri dari sana ada. Maluku kan besar. Kalau ke Jambi, Bapak juga ada padepokannya Jambi. Maluku. Kalau di Sulawesi saya belum tahu, tapi kalau itu sudah ada. Ininya sama kan ya. Iya pasti. Awalnya kan dari jauh dulu. Awalnya sama. Jadi sudah di mana-mana ini. Kalau Jadi semua satu guru saja. Satu guru. Tapi abang udah berkeluarga. Alhamdulillah semua. Berarti ditinggal dong. Iya. ya itu belajar ikhlas, belajar meninggalkan. Nah, istri sendiri yang dorong untuk saya jalan. Istri yang nyemangatin luar biasa. Saya juga semuanya yang ngambil Iya. bapaknya kan. Kalau saya beneran istri. Karena Kalau saya Belum. apa? Istilahnya mengetahui Iya. gimana itu? Mengetahui ya. Jadi istri itu seperti para suci, tapi datang bicara ke dia, mereka mengaku saya ini cucu mereka. Jadi istri itu seperti duduk lihat saja begitu. Nur turun dari langit set di depan dia langsung berbentuk orang suci. Bilang udah, nanti bilang cucu udah saatnya harus jalan. Langsung dia istri tanya cucu yang mana? Ya itu suami kamu. Jadi beliau turun itu ya cahaya Saya saja. langsung masuk ke saya. Baru bahaya. Langsung medium. Seperti itu. Langsung baju. Ini ada yang nyamber Kang Ustaz. Kalau diceritain. Iya. Karena goib itu nggak ada hijab, Pak. Makanya Iya. kenapa bisa ngerukiat dari jarak Iya. jauh dari Arab bisa di. Jadi istri saya bilang, kau tidak ingin kok kenapa? Ya iya, ya bagaimana? Jadi besok malam dia berpenglihatan lagi. Ah, saya lihat kamu dijemput mobil di depan rumah. Jangan gitu. Dia gituin, mobil putih datang, ada yang jemput kamu tapi yang adanya mereka buka pintu buat kamu, tapi aku nggak bisa lihat siapa yang buka pintu. Tapi mobil putih pas mereka buka pintu ya kamu kayak bos besar aja masuk terus mereka tutup pintu semua di jalan. Hari ketiga aku berangkat. Langsung berangkat. Langsung hari ketiga iya. Naik kabel. Berarti dadakan juga ya. Iya. Jadi aku bilang di Dorongan. iya istri kan Iya. begitu. Kita kalau tidak jalan sedangkan mereka datang Enggak. jalan. Yang jadi kepikiran itu kan kok kepikirannya apa ngikutin Gus Imam itu. Iya. Nah, itu. Ah. Iya. Jadi memang bayangannya Kan itu sudah ada. bukan iseng-iseng. Iya. Itu kan dorongan hati kan. Iya. Saya pengen Yakin. pasti dianya Untuk keilmuan. enggak punya pikiran gue pengen kayak dia nih. Kan Enggak, kayak iya. gitu. Enggak. Pasti bukan Saya bang begitu. sebenarnya takut hal-hal begitu.
Karena kita ini kan ibaratnya duel harus mata dengan mata, jadi ibaratnya sih ambil peluru ya kita peluru sama-sama dilihat timahnya. Ini kan lihat tiba-tiba orang maju serupa kan logika kan, kalau syariat ya nampak, hakikat ini kan tidak nampak. Ya sekarang kita ngapain sebab Allah nggak nampak, tapi kan yakin. Sama seperti itu lah tadi. Kita nggak lihat tapi dia orang masuk bisa putar silat, diraga orang lain ya kan. Karena belajarnya yang tersirat, bukan yang tersurat. Iya, seperti itu. Kan aneh tuh. Makanya kemarin saya bilang sama ada teman satu dari Paninggaran ke Jordan, dia datang. Dia abang dia dulu mau tuh abang nggak senang ada bicara ngomongnya kayak jalur-jalur yang tidak benar. Akhirnya aku bilang sama dia, ngapain mencari Allah? Oh, Iya. yang dari Iya. Toreko itu. Wah, Aku gituin. tidak ditebak itu. Aku bilang, ngapain kamu cari Allah? Bukankah Allah itu tidak kelihatan? Iya. Lalu kenapa kau cari? Karena kau yakin kan? Iya. Ya sama. Hakikat itu tidak nampak, tapi orang yakin ada. Enggak sendiri. Udah diam dulu. Langsung pulang. Habis sama saya. Habis gua cerita. Itu sama saya sudah saya jelaskan secara perumpamaan dari masalah perizinan, masalah itu saya jelaskan secara detail biar masuk ke logikanya, biar Iya. masuk ke pikirannya, tapi dia nggak kena. Iya. Akhirnya sama abang kan istilahnya langsung tanya aja, kenapa nih orang jauh-jauh dari sana ke sini gitu. Kayak kemarin yang dari Sulawesi Iya. sudah lolos, yang dari Aceh sudah Kan lolos. macam-macam. Ini dari Papua yang ketiga ini. Oh itu dari Wonosobo. Udah lolos, di sana berdirikan Sobo yang gendut ya? Yang Jawa. udah jos lah gitu. Belum lama ya? Yang enak. Belum lama di sini. Satu. Udah bisa ke Sokosa. Hah? Itu meninggalkan keluarga sama. Iya. Oh tadi yang pergi itu Meninggalkan dari Jambi. Dari Medan. Medan. Medan ada lagi. Tadi Medan. Kalau yang tinggi itu orang sini Betawi. Tapi punya Yang mana orangnya? apa? Ibu tuh Yang tinggi. orang agak tua. Tua. Terus targetnya berapa bulan jadi? Dia tuh. Ya saya sudah izin ikut juga gitu. paling lambat 1 tahun. Iya, namanya Itu Pak sudah Toro. total itu. Iya, mantap. Pengen semuanya. Iya. Pengen langsung selesai. Karena saya kalau tidak semua saya menyesal karena ini anak masih kecil di perintah jalan. Berarti saya tinggalkan anak ini berarti harus saya bayar. Saya bayar apa yang saya tinggalkan itu supaya lengkap. Kalau tidak ya percuma kasih korban anak itu. yakin bahwa anak itu udah tanggung Allah. Iya. Saya kasih tinggal, saya bilang kamu tinggal saja di rumah, Allah kasih makan kamu, bilang gitu. Saya bilang, memang saya punya orang-orang ada sport, tapi itu kan namanya kita jalan, kepercayaan itu kan terkadang anak buah itu kan di depan mata kita siap, tapi kalau di luar kita jauh kan lain ini manusia. Makanya aku sudah yakin saja, saya gitu. Jadi saya kan ninggalin anak baru. Anak dulu masih kecil. Baru tahu saya. Tapi karena tadi istri sendiri bilang leluhur datang perintah. Iya. Jadi saya kalau sudah begitu, saya sudah tidak berani membantah lagi. Yang mana tidak. Ini top ini. Iya. Jadi kan namanya Perjalanan hakikatnya kuat ini. Iya, takutnya kan begitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, kita ini paling bodoh kalau kita gagal. Saya belum mereka. Kenapa? Kita sudah datang, ya ngasih ilmu, ngasih tempat tinggal, ngasih makan, apa yang kurang? Kamu dapat semua, kalau kamu tidak berhasil berarti bodoh. Aku beliau mengajarkan kita belajar jadi orang bodoh. Betul. Karena kalau orang bodoh itu pasti akan nangkep keilmuan dari itu. Karena kita dari bodoh baru bisa pintar. Kalau udah pintar udah susah. Benar nggak Bu? Kalau udah pintar siapa yang ngajar orang pintar? Orang udah pintar. Itu rasa itu. Udah pintar. Kalau udah pintar udah diajarin apa? Iya. Orang kita udah pintar. Udah pintar. Tinggal bodoh, iya. Karena kan dua gitu di rumah tidak dulu ya. Saya malah takutnya. Ya waktu itu kan ibu nyimak kan videonya ya waktu baru-baru datang yang dari Papua itu. Itu kan udah lolos sekarang. Ya, namanya Dia cuma 1 iya. tahun setengah. 1 tahun setengah udah lolos. Tapi daerah Jawa. Udah kembali ke sana. Kalau ini murni, kayak kemarin Papua tapi daerah Jawa, bukan Jawa. Banyak yang begitu. Sama Tapi istri orang Papua juga. Tidak, saya nggak ada darah Papuanya juga. Cuma ibu dari Ambon. Oh. Ayah Ambon. saya orang sini, Pulau Jawa ini. Tapi tidak bisa saya Oh, jelaskan. bapaknya. Iya, itu Itu masih ada. rahasia keluarga. Jadi ya dari leluhur sampai
taraf ayah saya kami keturunan dari tanah Jawa. Cuma namanya saya ambil kulit mama di seberang. Yang anak laki katanya lebih identik dengan ibunya, ya mungkin begitu. Nah, kalau ibu kulit begini, kalau ayah saya kulit yang begini, rambutnya lurus. Iya. Tapi menurut saya itu orang Batak itu tinggal di Merauke. Oh, Merauke. BRI. Iya, Merauke. perbatasan. Nah itu bapaknya loh, kamu Batak? Cuma bapak saya tinggalnya di Merauke. Iya. Dari tahun berapa? Bukan dari tahun berapa Pak, gitu kan. Kakek saya aja kelahiran Merauke kan. Kakeknya dia kan berarti lahir tahun mungkin 40-an apa 30-an. Itu aja kelahiran Merauke itu. Iya. Berarti kan orang merantau ke sana udah dari sebelum Iya. merdeka udah banyak orang ke sana. Kalau istri saya orang Cina Pontianak, Kalimantan. Istri Iya. orang China, Iya, Pontianak. Pontianak. Jam 10 ini. Nah, ini Jadi saya bawa dari Kalimantan, taruh di Papua, Betah saya ke sini. bapaknya. Baru kali ini. Seneng ya. Itu ikut mukim ntar di sini. Makanya teman-teman bilang susah orang berani bawa keluar perempuan dari Kalimantan sana. Kamu berani bawa perempuan dari Kalimantan, iya. Bawa keluarga. Karena umumnya kalau kita kan perempuan Kalimantan kita yang ada tinggal di sana. Enak bukan masalahnya perempuan. ngomongin tentang hakikat, Iya. agama. Itu rezeki saya mungkin begitu. oh, dulu kerja di Pontianak. Apalagi di sini Iya. santrinya Tidak, saya kan dari kecil di sini. iya kombinasi. Cuma saya ke macam-macam. Papua dari 2016, Pak. Kemana ada yang dari Iya, baru balik sekarang gara-gara Ternate, disuruh datang. Sulawesi, ada yang Untuk ini begitu. bahkan pribumi juga ada. Kaya. Di Jawa juga beda-beda. Iya. Jauh-jauh. Iya, Bang, ya, betul. Kemarin itu yang dari Sulawesi sama dari Aceh sama. Iya. Ini di Papua kemarin kerja apa? Bisnis. Ini. Ya, saya nggak ada kerja Pak, cuma jalan-jalan saja. Dan pekerjaan saya hanya berjalan dari Sabang sampai Merauke begitu aja Pak. Ya tergantung perintahnya, tapi kerja saya cuma jalan. Jadi naik pesawat, naik kapal laut, saya hanya tahu tiket sudah ada, saya jalan. Saya tidak perlu uang keluar. Ya saya kesini kan kalau nggak keluar. Aku hari itu pas saya hari itu saya datang pertama mau ke sini, saya sampai di pesawat tiket tidak ada, sampai ke kapal laut mereka bilang tiket Jakarta habis. Iya, pusing saya. Saya bilang saya tidak mau tahu ini saya di kapal, nanti saya kasih aja kalian. Udah lalu Pak kalau begitu naik Ambon saja dulu. Ya udah. Jadi satu pos Ambon selanjutnya saya bilang untuk urusan saya dengan kapten di atas. Jadi yang penting saya di dalam kapal aja dulu. Kalau enggak dapat. Jadi di percobaan ada aja. Yang ada semua perhubungan bisa tidak ada saat saya mau jalan itu. Tiket pun sudah nggak ada. Aku paksa naik ke kapal saja. Yang penting kakiku sudah di kapal, urusan saya dengan kaptennya. Kan begitu. Tidak mungkin kan berani kalian buang saya ke laut. Ujung-ujungnya kan kita atur damai kan. Kan hitungan saya kan begitu. Yang penting saya di atas kapal. Berangkat dulu kan? Iya. Oh, di atas kapal udah sampai sikat. Ini nasib udah jadi busuk, tidak bisa ditunda. Mundur udah nggak bisa. Ini kalau sudah keluar ya keluar itu. Waktunya jalan-jalan. Iya, jadi kalau kita dipanggil untuk jalan ini, bahkan tidak ada pun bisa jalan. Itu anehnya itu di situ. Iya. Dia tadi itu saya ke Cirebon, saya kan tidak tahu Cirebon ada di mana. Memang saya kecil tumbuh besar Jakarta, tapi saya lebih kuasai Jakarta ujung-ujung daripada Cirebon. Jadi saya turun dari Masjid Raya, kan saya di Bogor. Habis sholat subuh di Masjid Raya, saya ke Pulbis di Badan Siang. Bang, saya mau ke Cirebon Pabadilan, tapi naik mobilnya yang mana? Ah ini dong tipu saya karena tahu saya tidak tahu Cirebon. Udah naik aja ini Bang Nur Agung. Padahal bukan Nur Agung, mobil ke Cirebonnya tujuan saya masuk kan Rengganis. Jadi naiklah Nur Agung. Dalam perjalanan sudah mau ke Kuningan, kalau ke Kuningan pasti kan saya bingung lagi, sudah tidak tahu arah Pabadilannya kemana. Jadi sebelum masuk Kuningan itu mobilnya bang meledak, udah itu. Mobil depan itu kayak dicaca begitu, tinggal velgnya doang. Iya, jadi harus Bis besar itu, bis Nur Agung itu. Banyak hancur Pak, itu velgnya tuh geser atas aspal itu, gitu. Bagaimana luar bis? biasa. Nah, pas dia berhenti kalau emang mobil Renggani sudah parkir ikut dari belakang. Pas aku kayak sesuatu buat aku tanya bang, aku ini mau ke Papadilan, mobilnya kemana? Wah ini salah naik, lu salah naik bang, lu mobil Renggani yang harus naik. Lo tadi pagi sampai bilang begini. Makanya meledak mobilnya. Iya. Berhenti di Aku situ. bilang, kalau gitu Renggani pas lihat ke belakang, Renggani sudah di belakang. Begini doang Ajaiban. masih minggir aku naik. Selesai. Allah yang mengendali. Gua aku nggak tahu.
Dia ada naik mobil orang, untungnya mobil Rengganis dia banyak pecah. Rengganis sudah nungguin di belakang begini. Heran kan? Aku bilang ini ada. Itu memang benar-benar nggak ada yang kebetulan kan? Nggak ada. Nggak ada yang kebetulan. Wong aku tidak tahu Cirebon di sebelah mana. Jadi ini main tabrak saja, modal nekat uang Pak itu. Jadi kalau kita macam panggilan itu bagi kita susah, tapi sebenarnya Dan niat, Iya. niatnya kalau tekad niat yang ditata benar-benar karena lillahi ta'ala itu akan mudah. Nggak ada istilahnya kalau waktu yang dari Lampung itu diputar-putar nyasar balik lagi ke Lampung. Enggak, karena pengen punya ilmu kesaktian niatnya. Niatnya salah. kalau saya tidak ingin sakti, saya hanya datang ingin bertobat saja dari banyak dosa. Dosa nyawa, dosa nyawa, dosa macam-macam lah. Mantap. Makanya saya bilang sekalipun dia bilang kamu hanya tugas mandi tobat aja, udah siap mandi tobat, yang penting saya bersih, itu saja dia saya tidak ingin sakti. Masya Allah. Karena kita memang mengingat kita punya masa lalu yang kejam mungkin macam-macam. Setiap orang yang dia punya pekerjaan, setiap pekerjaan kan ada risikonya, kan? Ya memang kita membunuh bukan buat pribadi, tapi kalau buat negara, tapi kan kita petanggan yang membunuh. Ya itu kan bagaimanapun ada efek negatifnya juga. Walaupun buat negara. Iya, buat negara, untuk rakyat kita membunuh, tapi kan kita yang punya tangan yang menjadi orang. Ya pasti harus kita tebus juga. Ya, apa? Nah, jadi saya kalau dia datang yang kamu banyak dosa jadi mandi tobat saja dulu. Ya udah sekarang saya mandi tobat. Saya bilang sama Ustaz, biarpun ya itu saya biar mandi tobat dulu saya siap mandi tobat aja. Yang penting itu saja untuk bersihkan diri. Dan saya tidak cari sakti, orang saya lihat begitu juga seram lihatnya. Tiba-tiba orang kejauh-kejauh bersih. Ya, tapi ada tahap bertahap. Iya. Jadi ada tahapan-tahapan. Di waktu saya datang, mungkin saya masuk 1 jam kemudian saya lihat itu dari TNI juga ada berapa banyak di pusat sana juga, ikut juga sama dia. Tapi mungkin mereka sudah selesai, langsung keluar dengan pakaian dinas dari Baretira juga. Oh, Paksus. Jadi pusat Itu majelis. dari sini juga Pak Haji yang Macam-macam. terus yang dari Pulau Seribu itu pensiunan juga, yang dari Beda, yang ini tidak pensiun. apa namanya? Bang, Ah, ini di ini Kostrat. aktif, ini masih aktif. Masih aktif. Ya, aku sampai masih membaca. Mana boleh pakai dinas? Kalau pensiun tidak pakai dinas lagi. Jadi aku sampai ke sipil. Jadi jangan pikir kalau kita sendiri yang sipil ini tidak di tubuh militer ini juga masuk dalam sana semua. Maka aku bilang dia kemarin yang tadi kau bilang itu, Yang dari sini kan yang tarekat itu. bisa dari mana? Yang kota. Toro itu mah yang Oh. tinggi itu. Enggak, yang Pak Haji ini dari Babelan. Oh, ini Itu baru udah berangkat. berangkat. Nah, Oh. yang baju biru kan. Yang baru nyampe yang udah berangkat. Berangkat. Kali berangkat. Iya. Itu udah selesai sama lihat puasanya. Oh, gitu. 2141 itu. Oh, yang Medan, Hasan namanya. Bukan yang Babelan ada. Iya Pak, siapa di punya nama tadi? Oh, Tinggi besar. Dia itu kasih saya STNK apa titik kunci STNK katanya kalau semua. Semuanya nggak memberitahu ke saya bahwa apa namanya apa pangkatnya apa itu enggak. Karena saya bilang sama teman-teman, masuk jadi anak santri kita bukan siapa-siapa. Kita sama santri, kata santri itu kita sama. Kecuali sudah keluar dari luar sana itu lain cerita urusan dunia, tapi kalau urusan santri tidak usah tanya pekerjaan apa. Saya itu paling alergi orang tanya pekerjaan. Kemarin tanya, Bang kerja apa Bang? Aku tanya pangkatmu apa, kau tanya pekerjaan. Aku gituin langsung. Karena aku satu orang paling anti ditanya pekerjaan. Iya. Makanya kalau ditanya ya pekerjaan saya cuma jalan Semua aja. sama, semua itu kan berusaha untuk menjadi pengingat. Karena kalau begini Pak, karena masalah kita menjadi santri ini kan dari berbagai kalangan, tua muda. Sekarang kalau kita semua tiba-tiba yang tadi kita tegas disegani orang datang dibully sama tukang beca yang sama santri, apa harga diri nggak jatuh. Makanya kita coba buang itu, taruh di dunia, kita masuk ke agama. Itu memperendahkan. Saya pertama datang kaki-kaki rasanya ingin melayang Pak, karena kebiasaan kaki tampar orang pun, tapi akhirnya saya dulu mau menangis di situ karena tahan. Dia naik turun, saya bilang kita ini bicara dengan diri sendiri, kita ini santri, saya gitu ya. Ini diberakin terus. Iya, ini mau berontak ini santri. Itu memang susah. Tapi makanya saya bilang tidak, dalam hal ini saya bilang sebuah kalangan yang profesi. Kita semua nanti saat tidak usah tanya latar belakang, tidak penting. Iya. Kita semua belajar. Karena kita mati nggak bawa itu pangkat-pangkat harta-harta tadi. subhanallah. Kan gitu.
Makanya tidak usah tanya pekerjaan, begitu. Pekerjaan tidak penting. Yang penting kita sekarang beramalia itu yang kau harus tanya. Situ sudah puasa berapa hari atau mandi tobatnya, itu boleh. Nanya kerja apa? Apa urusannya? Memangnya kita dua satu tim. Kan? Mau ke syariat lagi. Iya.